Nili bahkan tidak perlu menatap ketika dia mengeluarkan jutaan koin roh iblis. Jika dia mau, dia bahkan bisa membeli seluruh rumah lelang tanpa masalah. Tentu saja, Nili masih memainkan kunci rendah. Meminjam nama klan tanda surgawi untuk membeli beberapa harta tidak akan menarik perhatian orang lain. Namun, jika dia ingin membeli seluruh isi rumah lelang, itu akan menjadikan profilnya terlalu tinggi. Pada saat ini, semua pedagang kaya di bawah sibuk mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Sejak kapan klan tanda surgawi menjadi begitu kaya? Aku mendengar bahwa klan tanda surgawi dilindungi oleh asosiasi alkemis. Selain itu, asosiasi alkemis membayar 30% lebih mahal dari harga pasar ketika membeli herbal dari mereka. Mereka benar-benar melakukan hal seperti itu. Tidak heran klan tanda surgawi begitu murah hati. Dengan pendengarannya yang sudah di level menakutkan, Patriark Nihai merasa sangat tertekan. Jika klan tanda surgawi benar-benar sangat kaya, maka tidak masalah. Namun, barang-barang yang ditawar semuanya dibayar dengan uang Nili. Dan uang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun dia seorang patriark klan tanda surgawi, dia masih terhitung anggota klan tanda surgawi dan harus menyumbangkan sejumlah uang kepada klan setiap bulannya. Sebagian besar aset seseorang dianggap pribadi. Karenanya, patriark tidak bisa memaksa Nili untuk menyumbangkan uang yang dia miliki untuk klan. Terlebih lagi, dengan posisi Nili saat ini, patriark bahkan tidak berani mengatakan sesuatu yang kasar kepada Nili. Lei Zuo dan Jiang Ming sampai mengalami depresi. Dalam pelelangan ini, yang mereka lihat hanyalah klan tanda surgawi yang membeli harta satu demi satu, sementara mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa. Selain itu, pada tingkat penawaran yang sedang berlangsung, mereka tidak berani menawar sendiri. Jika kembali menggigit mereka, mereka akan mengalami kesulitan. Adapun Qi Feng dan Li Yuan, mereka sering menoleh pada Patriark Nihai, dan mendesah dalam hati mereka. Klan tanda surgawi benar-benar kaya. Mereka tidak terpikir bahwa ternyata barang-barang itu untuk Nili sendiri, dan bukan untuk klan. Nili tersenyum ringan, diam-diam berkata kepada Patriark Nihai. Lihat seberapa banyak perhatian yang aku bawa ke klan tanda surgawi. Mendengar kata-kata Nili, Patriark Nihai memutar matanya. Dia lebih suka tidak menarik banyak perhatian. Patriark Nihai memandang Nili dan berkata, berapa banyak item yang kamu rencanakan untuk dibeli? Sampai sekarang, Nili telah membawa lebih dari 10 item, dan menghabiskan hampir 2 juta koin roh iblis. Aku akan membeli apapun yang aku suka, kata Nili, tersenyum ringan. Mulut Patriark Nihai menganga lebar karena sok, Anda bisa memasukkan telur ke dalamnya. Dia akan membeli apapun yang dia suka, itu agak terlalu tirani. Direktur Yang Xin benar-benar melimpahkan Nili begitu banyak uang. Asosiasi alkemis benar-benar murah hati. Dengan santai memberikan begitu banyak uang dan menganggapnya sebagai uang receh, jumlahnya sudah tak terbayangkan bagi orang awam. Setelah menunggu lama, tidak ada yang berani menawarkan harga baru. Setelah berteriak beberapa kali, juru lelang akhirnya memukul palu. Gugatan armor peringkat emas ini juga berakhir di tangan Nili. Barang berikutnya ini telah dipercayakan kepada kami oleh Asosiasi Alkemis untuk dilelang. Pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa. Juru lelang berkata sambil tersenyum, kali ini, kami memperoleh total 1000 butir pil pemelihara jiwa dan 100 butir pil konsentrasi jiwa. Kami mohon untuk mengingatkan semua orang untuk menghargai kesempatan ini. Mendengar kata-kata juru lelang, baik itu para pedagang di bawah atau 5 patriark, hampir semua orang menjadi panas. Ini pil pemeliharaan jiwa dan pil konsentrasi jiwa. Setelah 2 pil ini dirilis ke pasar, mereka mengundang badai di kota Glory. Banyak pengendali iblis, setelah mengkonsumsi pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa, kultivasi mereka melonjak dengan pesat. Beberapa bahkan menembus peringkat perak, dan peringkat emas lebih cepat. Beberapa yang memiliki fisik yang tidak cocok untuk melatih kekuatan jiwa, setelah mengonsumsi beberapa pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa, kekuatan jiwa mereka meningkat banyak. Karena itulah, kedua pil ini sangat sulit ditemukan. Beberapa klan pergi keluar untuk membeli kedua pil itu dengan cara apapun, karena pil itu digunakan untuk merawat generasi yang lebih muda. Namun, jumlah kedua pil ini terlalu sedikit. Jumlah yang diproduksi oleh Asosiasi Alkemis tidak bisa memuaskan dahaga pasar besar di kota Glory. Dalam keadaan normal, hanya klan besar dan klan bangsawan yang dapat membeli kedua pil itu dalam jumlah besar. Rumah lelang Hong Yue berada di puncak 3 rumah lelang di kota utara kota Glory, dan hanya dapat memperoleh 1000 butir pil pemeliharaan jiwa dan 100 butir pil konsentrasi jiwa. Permintaannya jauh melebihi persediaan. Sebersit cahaya melintas di mata Patriark Nihai. Alasan untuk ini, adalah 2 pil. Nili, 2 pil ini, tawarlah sebanyak yang kamu bisa. Kata Patriark Nihai bersemangat. Kedua pil ini sangat baik untuk meningkatkan budidaya seseorang. Terutama pil konsentrasi jiwa. Ini memiliki efek yang kuat, bahkan untuk orang-orang di level Patriark Nihai dan Penatua Nien. Hanya dengan meningkatkan kultivasi mereka, posisi klan mereka dapat meningkat. Mengapa Anda ingin aku menawar ini? Nili bertanya dengan heran, apakah Asosiasi Alkemis tidak memberi kalian 2 pil ini? Sebagai kontributor formula eliksir, Nili tidak kekurangan pil ini. Mengapa Asosiasi Alkemis sampai memberi kita pil ini? Patriark Nihai menoleh, bingung dan bertanya kepada Nili. Nili membeku sesaat, tetapi mengerti apa yang sedang terjadi. Penjualan pil-pil ini dikendalikan oleh Direktur Yang Xin. Yang Xin sendiri memberi Nili begitu banyak pil, termasuk beberapa ratus ribu pil pemelihara jiwa, beberapa puluh ribu pil konsentrasi jiwa, dan beberapa ribu pil pelunak jiwa, belum lagi pil peningkat tubuh merah dan pil 9 perubahan. Yang Xin memberikan begitu banyak pil kepada Nili, tetapi tidak memberikannya kepada klan surgawi. Karena dalam pandangannya, Nili mewakili klan tanda surgawi. Tidak ada, kata Nili, menggelengkan kepalanya. Karena itu masalahnya, dia akan menyerahkan beberapa kepada klan. Lagi pula, dia masih anggota klan tanda surgawi. Suasana di dalam rumah lelang menjadi semakin panas. Juru lelang di atas panggung melihat adegan ini, dengan ringan tersenyum dan berkata, dalam pelelangan ini, semua pil pemelihara jiwa dijual dalam 100 butir paket, dan pil konsentrasi jiwa dijual dalam 10 butir paket. Paket pertama pil pemelihara jiwa.
Harga awal adalah 10.000 koin roh iblis. Lelang dimulai dari sekarang. 150.000 koin roh iblis. 160.000. Harga segera dinaikkan menjadi 200.000 koin roh iblis. Patriark Nihai juga sangat bersemangat. Wajahnya memerah. Dia sudah bersiap untuk mengambil 60.000 koin roh iblis untuk membeli satu paket pil pemelihara jiwa dan satu paket pil konsentrasi jiwa. Ini sudah yang terbaik yang dapat dilakukan untuk klan tanda surgawi dengan keuangan mereka saat ini. Tapi setelah harganya mencapai 200.000 koin roh iblis, Patriark Nihai berhenti. Karena ada 9 paket lagi, tidak perlu merebut paket pertama. Qi Feng dan Li Yuan menatap Patriark Nihai dengan terkejut. Klan tanda surgawi dengan mudah membuang 2 juta koin roh iblis tanpa mengedipkan mata. Mengapa ketika pertarungan untuk eliksir dimulai, ketika penawaran meningkatkannya dari 10.000 menjadi hanya 200.000 koin roh iblis, mereka sudah menyerah. Ketika mereka melihat bahwa Patriark Nihai tidak berniat bertarung untuk pil, Qi Feng dan Li Yuan memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan. Dengan klan tanda surgawi yang murah hati dan kaya di sisi mereka, mereka merasakan tekanan di dalam hati mereka. Karena baru saja, yang mereka lihat adalah klan tanda surgawi membeli satu demi satu item, dan tidak akan memberi orang lain kesempatan. Sekarang, mereka akhirnya bisa bergabung dalam pertarungan penawaran. Tidak peduli apa, mereka harus membeli beberapa harta karun. Kalau tidak, datang ke sini akan sia-sia. Bab 66, Tercengang. Patriark Lei Zuo dan klan Taimen dan Patriark Jiang Ming dari klan Harimau Perak juga ikut bergabung dalam pertarungan. 4 klan berjuang mati-matian demi pil-pil itu. Mereka hanya berhenti ketika harganya dinaikkan menjadi 320.000 koin roh iblis. Nili, ini adalah pil pemelihara jiwa yang berharga, kamu tidak akan membeli. Patriark Nihai menggosok tangannya, dengan penuh semangat memandang Nili dan bertanya. Lebih baik bagi Nili untuk membeli ini daripada membiarkannya diambil oleh klan lain. Aku tidak tertarik. Aku sudah membawa begitu banyak barang. Aku harus memberi orang lain kesempatan, kalau tidak satu penawaran saja tidak menyenangkan. Kata Nili dengan ringan. Patriark Nihai tidak tahu apakah akan tersenyum atau tertawa. Pil pemelihara jiwa adalah benda penting yang benar-benar baik untuk dimiliki saat mengasuh generasi muda. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Karena pil-pil ini disediakan oleh Asosiasi Alkemis, dan hubungan Direktur Yang Xin dengan Nili begitu baik, tidak masuk akal jika Direktur tidak memberi Nili beberapa pil. Mungkin karena itu maka Nili tidak tertarik dengan pil ini. Nili, apakah Direktur yang memberi kamu beberapa pil? Tanya Patriark Nihai dengan suara rendah. Ya, aku memintanya pada kakak Yang Xin. Patriark tidak berpikir untuk mengambilnya dariku, kan? Jika itu masalahnya, aku akan memberitahukan hal ini pada kakak Yang Xin. Nili mengejapkan matanya, dan berkata kekanak-kanakan. Matanya menunjukkan sedikit senyum lucu. Meskipun ia telah memutuskan untuk menyumbangkan sebagian dari pil di tangannya untuk klan, sesekali bercanda dengan Patriark masih menyenangkan. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Patriark Nihai hanya ingin menangis. Jika Nili melapor niatnya kepada Direktur Yang, kerja sama klan tanda surgawi dengan Asosiasi Alkemis akan jatuh. Yang aku maksud adalah, karena Direktur Yang memberi kamu beberapa pil, kamu harus menyimpannya dengan aman. Jangan biarkan pil itu dicuri. Oh, aku salah paham tentang Patriark. Terima kasih Patriark atas pengingatmu. Kata Nili, mengangguk. Patriark Nihai tersenyum pahit, dan menoleh. Anak-anak sekarang ini, terlalu sulit untuk dibujuk. Bahkan terlalu sulit mendapatkan beberapa manfaat dari Nili. Dalam hati Patriark Nihai, dia mengumpulkan sekolam air mata kesedihan. Persaingan untuk paket pertama pil pemelihara jiwa dimenangkan oleh Lei Zuo dengan harga 320.000. Segera setelahnya, ada paket kedua, paket ketiga, paket keempat, paket kelima. Patriark Nihai ingin bersaing untuk menawar pil-pil itu setiap putarannya, namun, harganya selalu lebih dari 300.000 koin roh iblis setiap kalinya. Akibatnya, Patriark Nihai sangat tertekan. Jika dia membeli satu set pil pemelihara jiwa, dia tidak akan punya cukup uang untuk pil konsentrasi jiwa. Dia hanya bisa menyaksikan para patriark lainnya berkompetisi dan dia diam-diam menangis di dalam hatinya. Komplotan patriark ini terlalu banyak. Patriark Nihai dengan marah berpikir dalam hatinya. Pondasi keuangan klan tanda surgawi masih terlalu tipis. Kerja sama dengan Asosiasi Alkemis baru saja dimulai. Mereka harus membayar segala pinjaman masa lalu dan telah berhasil melunasinya baru-baru ini. Bagaimana mungkin mereka dapat disejajarkan dengan klan Harimau Perak dan klan Taimen? Dua pondasi klan ini sudah tebal. Melihat halayak ramai ini bersaing untuk mendapat eliksir, Nili terdiam. Berarti bisnis eliksir ini masih sangat menguntungkan. Nili tidak bergabung karena dia akan mendapatkan 30% dari keuntungan setelah dikurangi biaya lelang. Nili bisa saja ikut bergabung untuk menaikkan harga penawaran, tetapi itu hanya uang dengan nominal yang kecil, dibandingkan dengan ratusan juta koin yang bakal Nili dapatkan. Melihat satu demi satu paket direbut oleh orang lain, dan tidak satu pun berhasil dimilikinya, orang dapat membayangkan betapa tertekannya Patriark Nihai. Setelah paket kelima pil pemelihara jiwa dilelang, persaingan yang ketat agak mereda sedikit, meskipun harga tidak jatuh di bawah 300.000 koin roh iblis. Patriark Nihai, apakah Anda tidak tertarik dengan pil pemelihara jiwa, karena kulihat penawaranmu tidak sengit? Tanya Qi Feng dengan rasa ingin tahu. Aku, Patriark Nihai tidak bisa mengutarakan kesulitannya. Dia ingin mengatakan bahwa kebenarannya adalah dia bangkrut. Namun, akankah mereka percaya itu? Sebelumnya, Nili yang menghabiskan banyak uang, bukan dia. Li Yuan berkata, hubungan Patriark Nihai dengan Asosiasi Alkemis sangat dekat. Pasti bisa membeli beberapa eliksir dengan harga murah. Jika benar-benar ada eliksir harga rendah, Patriark Nihai, jangan lupakan kami. Selama harganya di bawah 300.000 koin roh iblis, kami menginginkan semua yang Anda miliki. Aku, ini. Oke, jawab Patriark Nihai dengan enggan. Bahkan jika dia menyangkalnya, Qi Feng dan Li Yuan mungkin tidak bakal percaya padanya. Dia hanya bisa menatap Nili tanpa daya. Melihat tatapan memelas Patriark Nihai, Nili mengedipkan matanya, dengan tatapan polos.
Nili masih ingin main-main dengan pria tua bau ini yang pernah memintanya untuk selalu memiliki wajah tegas di kehidupan sebelumnya. Paket terakhir pil pemelihara jiwa dijual. Lei Zuo mendapat 3 paket, Jiang Ming mendapat 2 paket, Li Yuan dan Qi Feng keduanya mendapat 1 paket. Sisanya ditawar oleh para pedagang. Selanjutnya adalah pil konsentrasi jiwa. Mendengar 3 kata, pil konsentrasi jiwa, seluruh suasana di dalam rumah lelang kembali memanas. Orang harus tahu bahwa pil konsentrasi jiwa memiliki efek yang lebih kuat untuk peringkat perak dan pengendali iblis peringkat emas. Terutama bagi mereka yang terjebak dalam kemacetan untuk waktu yang lama. Mengkonsumsi sebutir pil konsentrasi jiwa memiliki peluang besar untuk mencapai pengendali iblis peringkat emas. Bahkan bisa membantu peringkat emas untuk menembus kemacetan, menjadi peringkat emas hitam. 350.000 koin roh iblis adalah harga awal. Wanita juru lelang itu mengumumkan. 360.000 koin roh iblis. 390.000 koin roh iblis. Tak berapa lama, penawaran sudah mencapai lebih dari 500.000, dan penawaran masih terus berlangsung. Melihat tawaran segera mencapai 600.000 koin roh iblis, Patriark Nihai tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat membeli 1 paket pil konsentrasi jiwa, tetapi siapa yang tahu bahwa dia bahkan tidak dapat membeli 1 paket pun. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi sebelumnya, dia akan membeli 1 paket pil pemelihara jiwa. Mungkinkah dia akan kembali dengan tangan kosong? Patriark Nihai benar-benar depresi. Kelompok orang ini terlalu gila. 10 pil benar-benar mencapai harga setinggi itu. Apakah ada keadilan untuk itu? Ini adalah keuntungan yang terlalu besar buat asosiasi alkemis. Patriark Nihai merasa geram. Hal ini menjadikan klan tanda surgawinya menjadi yang terburuk di antara klan aristokrat. Sebelumnya, mereka harus bergantung pada hasil penjualan untuk membayar hutang mereka, dan sekarang, 600.000 koin roh iblis adalah yang maksimal. 650.000. 1 paket pil konsentrasi jiwa benar-benar dapat dijual dengan harga 650.000. Patriark Nihai dan penatua-penatua Nien saling memandang dengan senyum pahit. Mereka menjadi lebih tertekan ketika mereka melihat Lei Zuo meletakkan 1 paket pil konsentrasi jiwa ke dalam salah satu sakunya. Nili, penatua-penatua Nien tidak bisa menahan diri lagi dan berkata kepada Nili, bisakah kamu membantu kami mendapatkan 1 set pil konsentrasi jiwa? Anggap saja itu pinjaman dari kamu. Kami akan mengembalikan uang itu kepadamu di masa depan. Nili dengan santai sudah menghamburkan 2 juta koin roh iblis tanpa mengedipkan mata. Hanya 600.000 koin roh iblis seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Kalau penatua Nien sudah angkat bicara, Nili memutuskan untuk memberinya wajah. Meskipun Patriark Nihai adalah patriark klan tanda surgawi, tapi dia tidak dekat dengan Nili di kehidupan sebelumnya. Namun, penatua Nien tidak sama. Sebelum kota Glory dihancurkan, penatua Nien memberi keluarga Nili banyak perlindungan. Karena itu, Nili masih menghormati penatua Nien. Kalau penatua yang berbicara, maka ini bukan lagi masalah. Namun, kita tidak perlu ikut menawar pil konsentrasi jiwa. Nili mengibaskan tangan kanannya dan mengambil beberapa botol porselen besar dari cincin interspatialnya. Dia menyodorkan botol-botol porselen itu ke penatua Nien dan berkata, di dalam botol-botol ini ada 5.000 pil pemelihara jiwa, 600 pil konsentrasi jiwa, dan 100 pil pelunak jiwa. Anggap saja ini hadiah untukmu, penatua. Memegang botol-botol porselen besar itu, tatapan penatua Nien tercengang. Suaranya gemetar, L5R1000, 5.000 pp pil pemi miliar jiwa. N6R100, pil konsentrasi jiwa AA. Bahkan PPil pel-pel lunak jiwa. Penatua Nien benar-benar terdiam, begitu pula Patriark Nihai. Dalam pelelangan ini, beberapa klan bertarung sangat sengit untuk beberapa butir pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa, dan, Nili baru saja dengan santai mengeluarkan 5.000 butir pil pemelihara jiwa, 600 butir pil pemusatan jiwa, dan bahkan pil pelunak jiwa yang belum ada dijual dimanapun. Di pasar manapun. Tuhanku, apa aku bermimpi? Penatua Nien tersesat dalam keadaan tercengang. Bab 67, Lelang yang bersaing. Setelah menerima botol dari Nili, penatua Nien pergi ke depan dan membuka salah satu botol. Dia segera menyadari bahwa itu diisi dengan campuran pil pemelihara jiwa, pil konsentrasi jiwa dan pil pelunak jiwa. Apakah itu pil pemelihara jiwa, pil konsentrasi jiwa, atau pil pelunak jiwa, masing-masingnya berukuran kecil. Memang, karena itu adalah pil asli. Penatua Nien bisa melihat bahwa sebenarnya ada pil pelunak jiwa di dalam botol ini, dan diperkirakan ini ada 100 butir. Orang harus tahu bahwa efek dari pil pelunak jiwa lebih kuat daripada pil konsentrasi jiwa setidaknya 10 kali lipat. Selain dari klan-klan besar yang dapat menikmati level obat mujarab ini, tidak mungkin untuk menemukannya di pasaran. Rumah lelang angin salju kota Glory pernah melelang beberapa pil pelunak jiwa. 1 butir pil itu dijual dengan harga tinggi 1.500.000. 100 dari itu akan berarti lebih dari 1 miliar koin roh iblis. Memikirkan angka sebanyak ini, penatua Nien hampir pingsan. Tidak peduli seberapapun kaya Anda, selain memiliki beberapa metode khusus, sangat sulit untuk mendapatkan pil pelunak jiwa dari pasar. Pil ini mahal karena baru saja dirilis. Bahkan, asosiasi alkemis memiliki banyak stok pil-pil ini yang masih disimpan. Jadi harga akan perlahan turun di masa depan. Jumlah pil ini tidak dianggap banyak. Dan berkontribusi pada klan adalah kewajiban kita, kata Nili, dengan benar. Mendengar kata-kata Nili, Patriark Nihai sangat tertekan. Sebelumnya, ketika dia bertanya kepada Nili, Nili tidak berniat untuk memberikan eliksirnya. Dia bahkan mengatakan bahwa jika Patriark Nihai ingin mendapatkan obat mujarab dari dia akan memberitahu Direktur Yang. Nili tidak punya niat sedikit pun untuk berkontribusi pada klan. Tetapi ketika penatua Nien bertanya, Nili dengan santai memberikan begitu banyak eliksir. Ini menyebabkan Patriark Nihai merasa tidak berguna sebagai patriark. Nili hanya dengan santai memberikan 5.000 butir pil pemelihara jiwa, 600 butir pil konsentrasi jiwa dan 100 butir pil pelunak jiwa. Hati Patriark Nihai bergetar hanya dengan memikirkannya.
Banyaknya eliksir ini akan sangat membantu klan tanda surgawi untuk waktu yang lama. Penatua, jaga pil-pil ini baik-baik. Saat kita pulang nanti, berikan kepada orang-orang di keluarga cabang kita untuk digunakan. Nili mengingatkan Penatua Nien. Mendengar kata-kata Nili, Penatua Nien kembali dari keterkejutannya dan dengan cepat menempatkan eliksir ini ke dalam cincin interspatialnya. Dia melihat sekeliling sedikit khawatir. Ketika mereka berbicara, mereka sudah mengendalikan suara, sehingga tidak akan terdengar. Karena itu, keempat patriark lainnya tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Mengetahui bahwa dia tidak diperhatikan oleh siapapun, Penatua Nien merasa lega. Ketika dia memikirkan eliksir di dalam cincin interspatialnya, Penatua Nien merasa bahagia. Dengan begitu banyak ramuan, ini sudah lebih dari cukup untuk membuat keluarga cabangnya naik satu tingkat. Dalam klan tanda surgawi, ada total 8 keluarga cabang. Dalam kasus normal, ada konflik kecil antar cabang, oleh karena itu, tindakan Penatua Nien tidak terlalu berimbang. Nili, Penatua Nien, ini tidak benar. Seluruh keluarga dalam klan tanda surgawi adalah keluarga kita. Bagaimana kita bisa egois dan tidak peduli dengan keluarga dari cabang-cabang lain? Patriark Nihai buru-buru berkata. Melihat niat Nili dan Penatua Nien, mereka tidak berniat memberi eliksir itu pada keluarga cabang lain. Nili dan Penatua Nien saling melirik, Nili kemudian memandang Patriark Nihai, bingung dan berkata, eliksir ini milikku. Aku akan memberi eliksir itu kepada siapa saja yang aku inginkan, apakah itu masih salah? Apakah keluarga cabang kami bukan bagian dari klan tanda surgawi? Jika anggota keluarga cabang kami tumbuh lebih kuat, ini juga berarti bahwa kekuatan klan tanda surgawi ikut tumbuh. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Hanya dengan membagi eliksir ini ke seluruh keluarga cabang di klan, kita dapat efek penguatan terbesar. Patriark Nihai buru-buru berkata, dengan begitu banyak eliksir, entah bagaimanapun caranya, kamu harusnya memberikan beberapa kepada keluarga cabang lainnya. Di antara para tetua dalam klan tanda surgawi, posisi Penatua Nien berada di paling bawah. Namun, ketika Nili kembali, dia diangkat menjadi Penatua penegak klan. Penatua Nien selalu memperlakukan orang dengan baik, tetapi sedikit pemalu. Karena itu, ia merasa agak kurang memperjuangkan kepentingan anggota keluarga cabangnya sendiri. Namun hari ini, dengan begitu banyak ramuan yang dimilikinya, ia akhirnya dapat memiliki keberanian untuk berdiri. Ramuan ini lebih dari cukup untuk menentukan masa depan seluruh klan. Patriark Nihai, eliksir ini diberikan kepadaku oleh Nili. Siapapun yang ingin diberikan Nili, aku tidak punya kendali atasnya. Penatua Nien berkata dengan hormat, melempar kembali bola kepada Nili. Sekarang Nili mendapat dukungan dari Direktur Yang Xin, dia tidak bisa lagi diganggu oleh sosok seperti Patriark Nihai. Kalian berdua, Patriark Nihai sangat tertekan. Keduanya terlihat berkolusi bersama. Nili sedang tidak ingin berselisih dengan Patriark Nihai. Untuk keluarga cabang lainnya, tentu saja dia masih harus merawat mereka sedikit. Dengan begitu banyak eliksir, keluarga cabangnya sendiri tentu belum bisa menggunakan semuanya sekaligus dalam waktu singkat, belum lagi fakta bahwa ia akan mendapatkan suplai lebih banyak di masa depan. Karena itu, dia tidak akan mempermasalahkan hal ini. Nili memandang Penatua Nien dan berkata, Penatua, kalau begitu, kita akan berkontribusi, 2/5 dari eliksir ini tolong berikan untuk klan. Baiklah, oke, kata Penatua Nien, mengangguk. Dia juga bukan seseorang yang tidak memikirkan kepentingan orang lain. 3/5, bantah Patriark Nihai. Hanya 2/5. Jika Patriark Nihai tidak puas dengan bagian itu, kita batalkan saja. Nili menggelengkan kepalanya, dengan kuat berkata. Dengan begitu banyak eliksir, hanya mengeluarkan 2/5 saja sudah lebih dari cukup untuk digunakan klan tanda surgawi selama beberapa saat. Bagaimana dengan ini, kita akan berkontribusi setengah untuk klan, kata Penatua Nien, menengahi debat pembagian. Penatua benar-benar bijaksana, Patriark Nihai bersyukur. Patriark Nihai menangkupkan tangannya, dengan serius berkata. Untuk bisa mendapatkan setengah sudah sangat bagus. Bagaimanapun juga, jumlah eliksir itu jauh melebihi imajinasinya. Patriark Nihai ingin mengatakan berarti aku yang tidak bijaksana. Alis Nili sedikit berkedut. Aku tidak bermaksud seperti itu. Xiao Li jangan salah paham, aku minta maaf pada Xiao Li. Xiao Li mampu menyumbangkan begitu banyak eliksir untuk klan. Ini membuktikan bahwa Xiao Li merawat klan. Patriark Nihai takut dan segera meminta maaf. Jika Nili marah dan mengambil kembali semua eliksir, dia hanya bisa menangis. Tanpa disadari, Nili sudah memiliki kendali penuh. Gelar Patriark, bagi Nili, sudah tidak berguna lagi. Jika Nili marah, Patriark Nihai sendiri harus berhati-hati meminta maaf. Meskipun Patriark merasa tertekan, dia tidak berani mengatakan hal lain. Namun, setelah mengingat ramuan eliksir itu, Patriark Nihai tidak lagi memiliki keluhan. Begitu banyak eliksir, sudah lebih dari cukup untuk menyebabkan gelombang perubahan besar dalam klan tanda surgawi. Karena itu, tidak peduli seberapa banyak keluhan yang sedang dia rasakan, itu semua sepadan. Nili mendengus dan berpaling. Melihat adegannya, Penatua Nien menganggapnya lucu. Di masa lalu, ketika Nili melihat para tetua di dalam klan, dia akan takut keluar dari hidupnya, belum lagi Patriark Nihai. Namun, kini situasinya telah berbalik. Di depan Nili, Patriark Nihai bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Dia bahkan tidak lagi memiliki aura Patriark Agungnya. Pelelangan 10 paket pil konsentrasi jiwa juga telah selesai. Eliksir-eliksir itu dibeli oleh beberapa klan dan pedagang. Orang-orang yang berhasil mendapatkan ramuan obat mujarab itu terlihat begitu penuh sukacita sehingga terlukis di wajah mereka. Di saat yang sama, Patriark Nihai dan Penatua Nien malah memiliki perasaan telah menang melawan semua orang di sana. Bersaing sangat intens seperti ini hanya untuk 100 butir pil konsentrasi jiwa. Rumah lelang Hong Yue hanya berhasil memperoleh kuota 1000 pil pemelihara jiwa dan 100 pil konsentrasi jiwa. Jika mereka ingin mengubah pil menjadi uang, itu akan menjadi jumlah yang tak terbayangkan, belum lagi efektivitas mengejutkan dari pil pelunak jiwa.
Sambil merasa sangat bersemangat, hampir seolah-olah dia masih bermimpi, Penatua Nien tanpa sadar selalu memegang cincin interspatialnya. Ini adalah pertama kalinya cincin interspatial miliknya memiliki kekayaan yang sangat besar. Dia tidak bisa menahan perasaan gelisah di dalam hatinya ketika dia mulai takut akan pencurian. Meskipun menyimpan eliksir di cincin interspatial masih sangat aman, tapi dia masih paranoid. Patriark Nihai berada di samping Penatua Nien seperti seorang penjaga. Jika ada seseorang yang berani merebut ramuan eliksir mereka, dia akan keluar dan bertarung dengan mereka.